Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, para pendengar, para pemirsa yang mengikuti acara kajian akad pagi pada pagi hari ini. Brosur yang kami angkat pada pagi hari ini tentang akikoh. Dan ini sudah ulangan, tahun dulu sudah pernah dikeluarkan juga tentang akikoh. Oleh karena itu, saya minta memperhatikan betul hal yang diterangkan di sini. Bab di sini tentang akikoh sudah diterangkan sejelas-jelasnya. Yang dulu pun ya sudah. Tapi kami masih mendengar ketika ada pertanyaan. Nah, ada di antara yang menjawab akikoh itu yang berkewajiban adalah orang tuanya. Karena waktu itu ada pertanyaan, kemana kalau akikoh itu yang mengakikohi mbahnya, kakeknya. Itu yang menjawab tidak boleh karena yang berkewajiban akikoh itu orang tuanya. Nah, padahal di sini sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. Maka saya minta saudara-saudara, apalagi yang sering memberikan keterangan-keterangan atau menjawab pertanyaan atau mengajarkan di berbagai daerah, ya, dipahami betul. Jangan merasa karena sudah biasa mengerti itu akhirnya lengah. Dan di sini dijelaskan, akikoh itu bukan yang berkewajiban, bukan wajib, hukumnya sunnah. Yang mengakikohi mbahnya pun boleh. Nabi sendiri mengakikohi cucunya, Hasan bin Husain diakikohi oleh Nabi. Dan Nabi itu ya, cucu mbahnya itu, mbahnya Hasan dan Husain. Dan yang lain-lain. Artinya kita harus membawa pelajaran yang kita sampaikan atau menjawab pertanyaan. Kalau memang setengah ingat-ingat lupa atau tidak begitu yakin betul, lebih baik tidak usah menjawab, ditunda aja, ya besok kami jawab waktu yang akan datang lah, begitu. Semua sudah ada sebetulnya dalam brosur kita itu sudah lengkap ya. Brosur akad pagi, akikoh sudah, mana korban sudah, apalagi yang kurang jelas. Maka kalau kita kembali pada ya pelajaran-pelajaran yang sudah dibrosurkan itu, saya sudah cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai apa saja. Karena brosur kita itu tematik kan. Nah, sekarang usulnya korban, insya Allah nanti akan keluar brosur korban. Ya. Nah, ini dimulai dengan akikoh. Ya, mudah-mudahan lah ya, kita tidak meremehkan. Ya, tetapi memperhatikan dengan betul-betul. Memang banyak terjadi kan, bayi lahir diadani, telinga kanannya dikomati telinga kirinya. Nanti kalau diingatkan, nah, seolah masa menyalahi ulama-ulama dulu ya, ya. Hanya ya ada dasar-dasarnya semuanya diadani. Dan kalau saudara perhatikan yang terjadi di masyarakat, bukan hanya bayi lahir dikomati, telinga kanannya di tengah kirinya di adzan itu yang kanannya, orang mati pun dikomati. Ya, masyarakat tadi mau berangkat diadzani, ya nanti setelah mau dipendem, mau diuruki itu dikomati. Tadi dikomati selesai baru dikubur. Ya memang kalau saudara katakan memang ada hadis-hadisnya, tapi coba dilihat hadis tadi, tidak ada yang kuat. Di samping itu, ya isinya pun bertentangan. Karena adzan itu disyariatkan untuk memanggil orang supaya datang sholat berjamaah. Itu pun sholat wajib. Sholat sunnah yang sholat Idul Fitri, Idul Adha yang berkumpul ribuan orang, tidak ada kumandang adzan, nggak ada qomat, ya tidak ada.
Ya. Tarawih juga nggak ada. Qomat tarawih itu nggak ada. Kalau orang datang adzan panggil itu karena datang adzan panggilan sholat isya itu biasanya habis sholat isya kan lanjutkan sholat tarawih. Nah begitu. Nah kok ini malah ada orang bayi baru lahir diadzani terus diqomati. Alasannya akal yang berjalan supaya suara yang pertama kali didengar masuk bayi itu suara adzan. Karena tidak mungkin, apalagi zaman sekarang, ibu yang melahirkan silakan di rumah bersalin, ya, sebelum dipanggilkan ayahnya yang tadi untuk adzan, suara bidannya sudah terdengar dulu. Paling tidak kalau bayi tadi lahir begitu, lah bidannya kalau bidannya kebetulan muslim ya alhamdulillah sudah lahir, udah tak? Nah. Terus oleh ibunya diberitahu anaknya laki-laki atau anaknya perempuan, itu baru nanti bapaknya yang tunggu di luar dipanggil suruh mengadzani. Jadi kalau itu suara lebih dahulu ya suara bidan atau suara yang merawat itu tadi lebih dulu. Nah, adzani. Jadi kembali adzan itu disyariatkan untuk memanggil orang berkumpul mendatangi sholat berjamaah, itu pun sholat wajib 5 waktu itu. Kemudian iqomah itu juga untuk sholat tadi, sholat setelah diadzani manggil orang untuk sholat wajib, untuk sholat jamaah tadi sholat wajib. Nah setelah siap semua baru diqomati qad qamatus shalah, qad qamatus shalah. Nah, itu udah. Jadi memberitahu bahwa sholat berjamaah sudah mulai siap untuk berdiri sholat berjamaah. Baru imamnya memberi apa-apa, sawu sufufakum, nah, supaya barisannya dirapatkan, diluruskan. Itu begitu, nggak ada kok bayi lahir orang mau mati. Ya, dari memang pelaksanaan di masyarakat ada. Ya, dalilnya pun ada, mungkin mereka kebanyakan ya biasanya dulu begitu. Nah, yang sudah pernah membaca dalilnya pun tapi kurang teliti, ternyata hadis-hadisnya itu dhaif. Hadis dhaif itu hadis yang tidak bisa dipercaya kebenarannya. Ya, dikatakan dari Rasulullah, ya. Tapi belum tentu dari Rasulullah. Ternyata telah diteliti betul tidak, bukan dari Rasulullah. Rasulullah nggak pernah. Ya. Nah, dan ini cucunya yang diakekoi pun tidak. Hasan Husain diakekoi Rasulullah, cuma diterangkan, ya, kalau setelah diakekoi itu sedang disembelihkan kambing tadi, dicukur rambutnya, diberi nama, itu yang ada hubungannya dengan akikoh. Ya, akikoh. Dan kalau anaknya laki-laki, sembelihkan kambing 2 ekor yang sebanding. Banding itu hanya sama, besarnya sama. Bukan 2 ekor yang satu besar, yang satu kecil masih cempe. Tidak sama. Ya. Kalau anaknya perempuan, akikahkan 1 kambing. Dan selamanya sampai hari ini belum ditemukan akikah itu selain kambing. Ya, ya. Akikah membeli sapi walaupun orang kaya kan, orang kaya tidak ada tuntunannya. Akikah itu menyembelih kambing. Kalau anaknya laki-laki 2 ekor, anak perempuannya 1 ekor. Ya. Bayi tadi tidak perlu diadzan, tidak perlu diqomati, tapi dicukur rambutnya, diberi nama. Dan akikah dilaksanakan penyembelihan kambing tadi pada hari ke-7 dari kelahiran. Ya, walaupun ada yang menjelaskan ada hari ke-14, ada hari ke-21, dan ternyata hadisnya juga tidak bisa dipercaya. Maka kita kembali, ya, yang tidak diragukan kebenarannya itu hanya Al-Quran. Ya, kalau Al-Quran sejak yang pertama turun sampai yang terakhir la raiba fih, tidak ada yang diragukan tentang kebenarannya. Ya. Walaupun kalau hadis walaupun dikatakan qala Rasulullah,
tidak menjamin kebenarannya. Karena ada hadis itu yang palsu, bukan dari Rasulullah dikatakan dari Rasulullah, itu palsu kan. Ada lagi yang perawinya tidak dapat dipercaya karena terkenal perawinya ada ya, biasa dusta, biasa bohong. Jadi kalau jadi perawi hadis kok diketahui orang ini bohong, itu sudah tidak dipercaya hadisnya. Ada lagi yang sanadnya tidak sambung, terputus. Yang terakhir tadi, ya, dimenangkan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu wafatnya tahun 40 Hijriah. Nah, kemudian Muhammad bin Ali bin Husain lahir 56 Hijriah. Jadi itu lahir itu Ali bin Abi Thalib sudah wafat. Tidak mungkin ketemu kan itu. Nah, kalau ketika itu melibatkan dari itu ya tidak sambung. Ali bin Abi Thalib wafat aja belum lahir dia. Wafat tahun 40 Hijrah, tahun 56 Hijrah baru lahir. Ya, terpaut 16 tahun dari wafatnya. Nah, maka tidak mungkin itu dapat dipercaya. Dan banyak yang semacam itu. Malah kan diterangkan hadisnya mungkar, hadisnya dhaif, hadisnya palsu. Nah, yang begitu itu walaupun diawali dengan qala Rasulullah, karena itu mungkar atau dhaif atau palsu, apalagi ya tidak boleh dipakai sebagai dalil. Nah, makanya pentingnya kita mengkaji. Karena itu tidak setiap dari hadis qala Rasulullah mesti benar, harus diteliti dulu. Tapi kalau Al-Quran, sudah berulang kali saya katakan, Allah sendiri menjelaskan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu Alkitab, maksudnya Al-Quran, la raiba fihi. Tidak diragukan kebenarannya, tidak ragu apa ya? Tidak ragu, tidak diragukan kalau Al-Quran itu wahyu dari Allah. Walaupun yang melafalkan kepada kita semua itu Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Nabi dinyatakan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi yang disuarakan Nabi itu kalau itu dikatakan dari Quran itu bukan kehendaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kehendaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tapi itu Nabi hanya melafalkan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi mengucapkan Quran itu bukan menurut hawa nafsunya, tapi itu betul-betul wahyu. Maka tidak diragukan kalau Al-Quran itu wahyu dari Allah. Yang kedua, tidak diragukan semuanya Quran itu pasti benar. Karena Allah itu maha suci dari segala sifat kelemahan. Maka kalau Quran salah, ya, firman Allah kok salah, berarti lemah, Allah masih salah. Allah itu maha suci dari sifat kelemahan, kekurangan, semuanya tidak ada pada Allah. Maka kalau itu Al-Quran, la raiba fih, tidak diragukan. Artinya kalau kita pegang teguh Quran harus yakin 100%. Tapi kalau itu dikatakan walaupun qala Rasulullah, kita tidak boleh langsung yakin 100%. Karena banyak hadis-hadis yang sebetulnya Rasulullah tidak mengatakan begitu, lah orang-orang yang tidak jujur mengatakan itu dari Rasulullah. Nah, itu semua tidak bisa dipercaya. Tapi kalau Quran nggak bisa dipalsukan. Orang mau memalsukan Rasulullah, Allah mengatakan begitu dalam surat apa ayat berapa pasti konangan. Quran tidak bisa dipalsukan karena Allah menjaga inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang akan menjaganya. Maka Quran itu sampai hari kiamat insya Allah dijaga, tidak akan ada kepalsuan. Maka berbahagialah orang Islam yang meyakini kebenaran kitab suci Al-Quran. Al-Quran itu penyelesaian segala permasalahan hidup baik secara pribadi maupun secara kebersamaan tengah-tengah masyarakat, bahkan di tingkat bangsa di suatu negara. Satu negara, kalau semua bangsa dalam satu negara itu pegang teguh Al-Quran, ya, dalam hidupnya diatur sesuai dengan Al-Quran, ya, sehingga dituntun menjadi orang yang bertakwa. Allah berjanji walau anna ahlul qura amanu wattaqau
la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, dan untuk menjadi takwa itu dituntun dengan Al-Quran. Karena Quran itu hudal lil muttaqin, tunjuk penuntun bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau penduduk negeri itu bertakwa kepada Allah, Allah berjanji dan dibukakan berkah, pintu berkah dari langit maupun dari bumi. Ini berkah dari Allah dicurahkan baik dari langit maupun dari bumi. Maka negeri yang begitu itu ya, kalau penduduknya dicurahi berkah oleh Allah dari langit maupun dari bumi, negeri itu akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang berlimpah ruah. Sudah, hanya subur, makmur, itu karena limpahan berkah dari Allah. Lah syaratnya kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Tetapi kalau penduduk negeri itu mengingkari nikmat yang telah diberikan oleh Allah, jangan mengharapkan negerinya melimpah ruah berkah dari Allah. Itu diterangkan oleh Allah ayat selanjutnya tadi, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kalau mendustakan nikmat yang diberikan oleh Allah, didustakan, tidak bersyukur, Allah mengancam dengan azab. Inna adzabila syadid, ancaman Allah itu adab yang sedih, yang pedih, disebabkan karena apa yang telah mereka usahakan sendiri. Jadi kalau suatu negeri datangnya adab dari Allah karena usaha penduduk itu sendiri yang mengundang adab Allah itu. Tapi kalau penduduk itu mau bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertakwa dengan betul, negeri itu akan menjadi negeri makmur, subur, aman, tentram dan sebagainya, itu dijamin oleh Allah. Ya mudah-mudahan lah apa yang saya katakan ini untuk lebih memperhatikan, walaupun mungkin yang sudah ngaji lama sudah merasa mendapat pelajaran akikoh, tapi jangan diabaikan. Mana itu lagi diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jangan lihat judulnya akikoh, sudah ngerti, sudah dapat, tapi paham apa tidak, maka silakan paham. Yang sudah mengerti supaya lebih paham lagi, yang sudah mendapat brosur ini dulu, yang belum mengerti atau mungkin masih baru datang di kajian akad pagi ini, harus mengerti. Nah, yang sudah mengerti sebagai pengulangan untuk melihat juga apakah pemahaman yang selama ini sudah benar atau memang malah belum paham juga. Lah bagi yang baru mendapat ini sesuatu yang baru, sehingga akikoh itu ada aturannya dari Rasulullah SAW. Jangan mudah dibingungkan kalau kata orang. Kata orang bayi lahir itu disunahkan kok diadzani di telinga kanannya, dikomati telinga kiri. Kata orang, katanya bayi itu rambutnya dicukur, nanti ditimbang, seberat timbangan rambut bayi tadi berapa, disedekahi dengan perak. Dan akikoh itu tidak harus hari ke-7, hari 21, hari 14 boleh, bahkan sampai tua pun boleh diakikohi. Nah kalau sudah tua dan mati belum diakikohi, cucunya boleh mengakikohi. Nah, aneh sekali itu, cucu mengakikohi mbahnya itu enggak terjadi. Kalau mbah mengakikohi cucunya bisa terjadi, karena mungkin ketika cucunya lahir, mbahnya masih hidup, lah hari ke-7 bisa mengakikohi. Tapi kalau cucunya yang mengakikohi mbah itu hari keberapa? Mbahnya meninggal dia tahun 80 tahun, masa akikoh umur 80 tahun? Nah, akikoh yang benar berdasarkan hadis yang betul itu hanya hari ke-7, tidak kurang dan tidak lebih. Hari ke-7 itu ibadah, maka ibadah itu ada aturannya, waktunya ada ketentuan. Sebentar lagi kita menghadapi kurban. Kurban itu juga ibadah, yang nusuk, yang dikatakan nusuk itu kurban termasuk itu. Karena ibadah maka ada waktu-waktu tertentu. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Binatang yang untuk korban syaratnya bagaimana? Waktu korban kapan penyembelihannya? Itu ada, bukan asal dapat sapi atau kambing besar untuk korban menyembelihnya. Waktu atau belum waktunya. Ada semua ibadah itu mesti ada ketetapannya. Masuk sholat ada waktu.
Ya, walaupun sehat, longgar, mau ngerjakan sholat, kalau belum waktunya nggak boleh. Semua ibadah itu pasti ada ketetapan-ketetapan, ada aturannya, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Kalau tidak memenuhi syarat yang dipenuhi untuk pelaksanaan ibadah itu, apakah itu korban, apakah itu akikah, apa itu ya sholat wajib hariannya itu tidak memenuhi persyaratan atau tidak menempati waktu-waktu yang telah ditentukan, tidak termasuk. Kurban itu tidak asal hari raya itu aja. Hari raya harus disembelih setelah sholat id. Tidak boleh kok mencari dia sebelum sholat id disembelih dulu, nanti pulang dari sholat id tinggal ngeleti, tinggal bagikan, tidak boleh. Justru menyembelih kurban itu dilaksanakan setelah menyelesaikan sholat Idul Adha, pulang dari sholat Idul Adha baru melaksanakan penyembelihan. Kalau disembelih dulu maunya biar rotok ngirit waktu, mau berangkat menyembelih nanti pulangnya baru dikeleti, tidak disebut kurban itu, tidak sah kurbannya. Maka harus diperhatikan, ya, bukan sembelih kurban itu mesti pokoknya tanggal 10 nanti di hari tasyrik, tidak hanya begitu. Harus diperhatikan waktu-waktunya, karena sekali lagi saya katakan namanya ibadah mesti ada ketetapan-ketetapan, ada ketentuan-ketentuan yang harus ditepati sesuai dengan aturan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baiklah, tentang ini saya dari barangkali sebelum kami lanjutkan ada pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan akikah. Ada tidak pertanyaan? Ada. Mari. Tentang akikah, daging kambing dibagi sudah dimasak, apa diperbolehkan? Sahkah akikahnya dengan dikasih tulisan nama si bayi dan tidak menerima sumbangan, berhubung kami akan mendapatkan cucu? Boleh itu, ya. Mau dibagi apa itu? Masak, ya malah enak sing diceri kari mangan. Jadi tapi konsekuensinya ya, kalau dibagikan mateng, biasanya yang ada di kebiasaan di daerah ini, kalau nanti ditonjoi, diterima makanan, ya, akikah daging, sudah dimasak, disertai nasi segala, ya, nasinya itu bukan termasuk akikah. Akikahnya ya binatang atau kambing yang disembelih dibagikan mateng tadi tidak masalah. Itu teknis saja, tapi jangan sampai ya, karena membagikan matang tertimbul masalah baru yang mendapat tonjokan pemberian itu seolah-olah ada pemberitahuan, ada kode bahwa kita diantari dagingnya, malah ada nasi dan segala, berarti kita harus nyumbang nih lah. Kalau menimbulkan begitu tuh nggak boleh, akhirnya menjadikan rancu, ya. Jadi orang rancu, mengundang masalah, ya, seolah-olah karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita seperti itu, diteri akikah dengan ubur rampenya tadi. Karena akikah itu hanya membagikan daging. Nah ini dibagikan daging, ditambah nasi, ditambah sambal goreng, ditambah apalagi. Lah itulah orang yang mendapat tonjokan itu seolah-olah ini kode pemberitahuan bahwa si fulanah sekarang sudah melahirkan bayi, kita dikabari lah, kita datang untuk menyumbangnya. Nah kalau menimbulkan masalah itu lebih baik nggak usah, lebih selamat diberi daging mentah. Kalau dibagi mentah itu ada seperti orang bagi daging mentah kurban, itu nggak ada diberi daging mentah terus nyumbang pada yang memberikan daging, nggak ada. Tapi kalau akikah semacam itu, ya biasanya kalau di masyarakat terus timbul begitu. Nah kalau memang bisa membersihkan yang begitu, boleh, tidak masalah, wong itu tambahan. Akikahnya tetap dilaksanakan, nah pembagiannya ditambah nasi, ditambah asal dengan keikhlasan, boleh saja. Tapi kalau itu nanti menimbulkan untuk sumbangan, dan nanti jadi salah, ya, jadi salah niat nanti. Akhirnya sumbangan, apalagi sumbangannya dapat lebih banyak daripada kambing yang dipakai akikah, lah untung loh, akikah kok untung. Untung untuk materi. Kalau untungnya jelas menjadi akikah itu dapat pahala dari Allah lebih besar dari segalanya. Tapi kalau untung yang dimaksud tuku kambing 2,5 juta barang dihitung dapat sumbangan
ya, dapatnya 4 juta 5 juta abadi toh. Nah kalau gitu kan, kalau kesana arahnya, nah nanti bisa merusak niat yang baik. Tapi prinsip mau membagi daging disertai boleh aja. Kita korban pun boleh kan membagi daging, karena apalagi zaman sekarang cari ekonomi agak sulit dah. Nanti kalau diberi daging tidak bisa membeli nasi, tidak punya beras, nanti kan repot. Akhirnya dagingnya malah dimakan malah dijual ya kan. Nah, boleh saja dikirimi daging kurban disertai dengan beras. Misalnya beras 1 kilo, 2 kilo, atau 5 kilo sesuai dengan, nah itu tujuannya bagus, biar nanti dia bisa bersenang-senang pada hari raya ini, bisa makan daging, bisa makan nasi, ya, sehingga nasinya, berasnya dimasak untuk jadi nasi, diberi lauk daging tadi boleh juga. Itu tidak masalah, asal tidak menimbulkan masalah-masalah baru. Adalah begitu. Berikutnya, berkenaan dengan brosur akikoh, perihal mencukur rambut, sekedar memotong sebagian atau harus menggundulnya Ustaz. Dan pada akikoh anak saya dulu, rambutnya tidak dipotong karena tumbuhnya sangat sedikit. Apakah akikohnya sah? Sah aja akikohnya, ya. Kalau kamu nyukur malah tidak menyembelih, ya, nyukur rambut tak ora disembelih, ya. Kalau menurut apa itu? Menurut bahasa tadi ya boleh, ya betul. Tapi menurut syariah tidak begitu. Menurut syariah itu menyembelih kambing itu pun hari ke-7, ya. Kambingnya, dagingnya dibagi-bagikan, ya. Nah, dilengkapi supaya sempurna ibadah akikahnya tadi. Setelah menyembelih kambing, dagingnya dibagi-bagikan pada masyarakat sekitar. Anaknya tadi diberi nama, ya, sampai diberi nama, dicukur rambutnya, itu lengkap dalam upacara akikoh. Tapi yang lebih penting di sini adalah menyembelih kambingnya, dagingnya dibagi-bagikan tadi. Kalau menyembelih kambing, dagingnya dimakan sendiri, tidak dibagikan ke masyarakat, juga tidak betul, karena pada akikoh dalam rangka syukur kepada Allah, ya, diberikan dikaruniai anak, laki-laki ataupun perempuan, ya disembelih kambing, dagingnya dibagi-bagikan. Nah, kalau memberi nama tadi sebelum menyembelih kambing diberi nama boleh saja, sudah disiapkan. Mungkin ini saya akan punya anak, nanti kalau laki-laki saya beri nama ini, kalau perempuan saya beri nama ini, siapkan boleh aja. Hanya secara resmi pas akikoh itu dinamakan, ya, anak ini saya namakan ini, boleh saja. Jadi kalau menyukur rambut tidak menyembelih kambing, ya tidak akikoh itu. Akikoh itu ada aturannya, nyukur akikoh itu kambing yang disembelih pun ada aturannya. Kalau laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor, dagingnya dibagi-bagikan. Nah, gitu ya. Apalagi untuk rambutnya tadi dicukur atau digundul? Kalau di itu kan dicukur, maksudnya digundul. Digundul itu dicukur ya. Ya dicukur itu digundul. Kan ada yang mungkin memendekkan atau dicukur sampai pelosok. Ya, kalau murnanya ya dicukur. Ya, itu terserah saja lah. Tapi kalau dalam hadis itu memang dihilangkan. Hadis Nabi kan dihilangkan kotorannya. Yang dimaksud dihilangkan kotorannya itu rambut bayi yang baru lahir itu kotoran dihilangkan. Nah, kalau dihilangkan berarti kan dicukur. Kalau hanya dipotong kan tidak hilang, itu dipendekkan saja. Di samping itu ya kan, kalau tadi khawatir karena rambutnya cukulannya tidak baik, justru dengan dicukur nanti akan menjadi cukur lebih baik nanti. Jadi cukur lebih baik. Maka bayi yang lahir itu sebaiknya ya kotorannya dihilang. Coba dibaca hadisnya, ada dihilangkan kotorannya. Yang dimaksudkan cukur tadi. Halaman 4. Hadis yang paling atas. An Salman bin Amir az-Zubayyi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma'al ghulami aqiqatun fa ahriqu anhu daman
wa amitu anhul adza. Rawahul Bukhari. Dari Salman bin Amir Az-Zabi, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap anak itu ada akikohnya, maka sembelihlah binatang akikoh untuknya dan buanglah kotoran darinya, atau maksudnya cukurlah rambutnya. Nah, buang itu cukur rambutnya. Kotoran rambut yang benar itu dianggap kotorannya, nah itu dibuang. Dibuang berarti dicukur, tidak hanya dipotong. Nah, dipotong kan rambutnya tidak hilang ya, cuma berkurang pendek itu aja, panjangnya berkurang, tapi kotorannya tidak dihilangkan itu. Jadi kalau yang sempurna menurut hadis ini ya dicukur tadi. Apalagi berikutnya, insya Allah tidak lama lagi saya melahirkan. Akikohnya di hari ke-7. Tolong Ustadz, akikoh yang benar-benar sesuai tuntunan Nabi niku dibagikan mentah nopo matang, tapi sudah mertuanya pengennya matang, pekewuh kalau saudara-saudaranya tidak kebagian semua, sedangkan saya pengennya mentah. Saya harus mengambil sikap yang mana, Ustadz? Tolong nasihatnya. Ya, nasihat saya, orang tuanya diberitahu. Nah, akikoh itu termasuk ibadah, jangan ada dasar pekewuh. Mantu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya, hanya karena Allah, jangan pekewuh dengan tetangga-tetangga, pekewuh dengan saudara-saudaranya tidak dapat bagian semua. Kalau supaya semua dapat bagian, ya menyembelih kambingnya boleh, anak perempuannya menyembelih 3 ya boleh, menyembelih 4 boleh. Ya. Anak laki-laki mestinya menyembelih 2, tapi sekaligus biar membagikan daging lebih rata, kebetulan ya ada rezeki, biar lebih luas pembagiannya, boleh ditambah, boleh kan? Melebihkan pembagian itu tidak salah, boleh. Kalau memang ada, boleh juga ditambah. Tapi kalau ada kok dikurangi lah, yang dikurangi yang tidak boleh. Kalau lebihkan tadi, faman tatawa khairan fahuwa khairul lahu. Kalau melebihkan dari pembagian tadi, kebaikannya kembali pada dirimu sendiri. Tapi jangan dasar pekewuh. Kalau dasar pekewuh itu, ya sudah. Nggak dapat nilai di sisi Allah, dapatnya hanya menghilangi rasa pekewuh itu. Kalau rasa pekewuh hilang, nanti dapatnya wah gitu kan. Wah, nah itu dah niat-niat ibadah yang tidak betul. Ya, kalau memang mau dibagikan mentah ya diberitahu saja, mbahnya tadi diberitahu. Wah, aku pekewuh lah, mbah. Ibadahnya betul-betul pekewuh, ibadahnya berapa? Biar dapat nilai dari Allah kok pekewuh kalih wong, enggak dinasihati karena mbahnya tidak tahu itu aja. Ya maka diberitahu. Nah kalau pekewuh mau diberi, boleh aja ditambah. Kemudian dagingnya saudara-saudara yang diberi boleh saja, walaupun saudaranya jauh diberi. Tapi kalau saudaranya mengerti tentang agama, walaupun ini akikoh adiknya atau kakaknya akikoh, diberi bagian, dibagikan dagingnya di sekitarnya situ, saudara-saudara yang luar jauh tidak diberi, saya rasa tidak akan protes dan tidak akan menanyakan sesuatu karena mengerti tentang agama. Memang akikoh itu yang penting dibagi kepada tetangga sekitar yang dekat. Nah, dalam ini Nabi pun menjelaskan yang dimaksud tetangga dekat itu ya, ketika mengantarkan sesuatu yang mana? Yang paling dekat dengan pintu rumahmu. Yang paling dekat dengan pintu rumah. Ada lagi yang dimaksud tetangga ya sekitar 40 rumah dari rumahnya, kira-kira 40 sekitarnya lah begitu. Nah, kalau kebetulan kakaknya, adiknya rumahnya jauh, tetangga dekat malah tidak diberi, yang jauh malah tidak betul itu. Ya, tidak betul. Apalagi dasarnya karena pekewuh. Pokoknya masalah ibadah jangan ada unsur pekewuh kepada siapapun. Justru kita pekewuh kalau melanggar aturan Rasulullah SAW, harusnya gitu. Jadi kembali pada pertanyaan ibu ini tadi, ya kalau dasarnya pekewuh itu tidak jadi nilai ibadahnya hilang, ada nilainya. Bagikan mentah sesekitarnya itu, kalau misalnya baik dasar pekewuh tadi dinasihati, diberitahu.
Dan kalau di bagian sekitarnya tapi matang ya boleh saja asal tidak menimbulkan masalah baru tadi. Ya, kalau kita menimbulkan masalah baru, ya, jadi syariat baru lebih baik tidak usah. Mentah lebih baik. Apalagi kalau diberi makanan daging akikah tapi tidak hari ke-7, dagingnya halal apa haram? Kemudian yang kedua, mohon dijelaskan sehubungan pelaksanaan puasa 3 hari di bulan Dzulhijjah karena tanggal 13 ini bertepatan dengan hari tasyrik. Nah, jadi akikah kalau disembelih bukan hari ke-7, ya, berarti bukan akikah. Kalau niatnya akikah berarti melanggar larangan Rasulullah SAW. Artinya membuat cara sendiri. Kembali ya surat Al-Ahzab 36 dibaca. Semua itu sudah ada dasarnya. Ada dasarnya yang jelas. Jangan diakal-akal sendiri menurut pantasnya umumnya, ya, apalagi ada pekew dengan manusia lagi, jangan. Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-Ahzab 36 itu menjelaskan, ya, orang mukmin laki maupun perempuan tidak ada pilihan lain. Kalau Allah Rasul sudah membuat suatu ketetapan, tidak ada pilihan yang lain. Kalau ada pilihan yang lain selain yang ditetapkan oleh Rasulullah, ya sungguh itu suatu kesesatan. Aqaddola mubina aja baca. Surat Al-Ahzab nomor surat 33 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Nah, ini perhatikan betul-betul ini. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. Nah, ini perhatikan ini. Apabila Allah dan Rasul-Nya telah membuat suatu ketetapan. Nah, ketetapan yang ditetapkan oleh Rasulullah, akikah itu menyembelih kambingnya pada hari ke-7, itu ketetapan Rasulullah. Nah, kalau orang yang beriman, baik laki-laki mau perempuan, mesti mengikuti ketetapan Rasulullah. Tidak memilih ketetapan selain yang ditetapkan oleh Rasulullah, ya, tentang akikah itu. Nah, terus kelanjutannya, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Nah, jadi kalau orang yang beriman laki atau perempuan, kalau Allah Rasulullah sudah membuat suatu ketetapan, nggak ada pilihan lain. Rasulullah membuat ketetapan akikah hari ke-7, maka kalau orang yang beriman tidak ada pilihan yang lain. Ya tetap hari ke-7 itu. Terus? Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Nah, maka barang siapa wa mayasillaha wa rasulahu, siapa yang maksiat tidak mengikuti yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasul-Nya, ya. Jadi Rasulullah membuat ketetapan akikah itu hari ke-7. Saya tidak mantap kalau hari ke-7 saya membuat ketetapan lain aja. Nah, itu kalau kamu membuat ketetapan lain itu berarti maksiat. Tidak puas dengan apa yang ditetapkan Rasulullah. Nah, akibatnya apa? Faqad dhalla mubina. Jadi orang yang tidak taat dengan ketetapan Rasulullah, tidak puas dengan ketetapan Rasulullah, membuat ketetapan sendiri, menurut ayat ini sungguh dia sudah sesat yang nyata sesat, ya. Nah, mengikuti Rasulullah sudah jelas, ada malah milih jalan yang sesat, ya. Padahal kalau sholat kita menghadap Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkan jalan yang lurus, bukan jalan yang orang yang kaum murkai, dan bukan jalannya orang yang sesat. Padahal kalau kita memilih ketetapan selain yang ditetapkan Allah atau Rasulullah, faqad dhalla mubina. Sungguh kamu sesat yang nyata. Ya, maka kalau memang mengadakan akikah, ya ikuti Rasulullah itu hari ke-7. Jangan hari selain hari ke-7. Kalau selain hari ke-7 berarti menentang ketetapan Rasulullah. Kata Allah, kalau kamu menentang ketetapan Rasulullah, kamu termasuk orang yang sesat.
Nah, sesat yang nyata ada. Nah, itu maka kalau orang mengadakan akikoh, kalau dia orang Islam, akikoh kok hari selain hari ke-7 berarti dia menempuh jalan yang sesat. Kalau memang itu niatnya akikoh, kalau tidak tahu diberitahu, kalau diberitahu ya nekat, berarti dia bukan akikoh. Ya, mungkin untuk menyembelih tadi ya untuk selamatan lah, untuk menyembelihkan bayi lahir tadi. Kalau ibadah menyembelihkan bayi lahir, menyembelihkan kambing tadi hari ke-7, kalau di hari ke-7 mungkin selamatan atau petonan atau apa ya itu nggak bisa. Maka yang daging akikoh yang halal kalau memang niatnya akikoh yaitu dilaksanakan pada hari yang sudah ditetapkan menurut aturan agama yaitu aturan Rasulullah hari ke-7. Ya, apalagi tadi tentang puasa Ayyamul Bid. Oh ya, Ayyamul Bid itu kalau puasa itu jatuh ya pada hari Tasyrik itu puasanya sunnah ya, tapi kalau hari tasyrik hari larangan, kamu puasa hari yang dilarang itu haram dosanya. Maka kalau mau puasa tanggal 13, 14, 15 kebetulan hari tasyrik ya hari tasyrik nggak usah puasa, itu dilarang berpuasa ya. Kalau kita puasa hari larangan dosa malah. Di hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha itu hari larangan berpuasa. Biasa saudara puasa hari Senin dan Kamis sunnah. Kebetulan hari raya misalnya hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha jatuh hari Senin atau hari Kamis, kamu puasa dosa malah. Kalau kamu puasa hari selain hari larangan dapat pahala sunnah. Tapi hari raya kok jatuh pada hari Senin atau hari Kamis, kamu puasa berarti hari larangan. Ya, larangan tuh kalau diterjang dosa. Kamu mau melaksanakan ibadah sunnah, puasa sunnah hari Senin, nah hari Senin hari raya, hari larangan. Ya, maka kalau kita mengerjakan itu dosa, kalau tidak mengerjakan, andai kata tidak hari raya pun, tidak berpuasa kita tidak berdosa. Tapi kalau hari larangan kok kita menekat puasa, dosa. Ya, jadi tidak dapat pahala malah dosa. Jadi maka hari tasyrik tanggal 13, 14, 15 berarti tanggal 13 tidak boleh puasa kita. Apalagi pelaksanaan akikoh dititipkan pada waktu pelaksanaan kurban, kebetulan pas hari ke-7 dari kelahiran. Apakah yang demikian itu dibenarkan menurut syariat? Maksudnya dititipkan bagaimana? Ya. Penyembeliannya dititipkan pada saat ya, boleh saja kalau kambingnya apa itu dan korbannya beda. Ini korban ada kambing ini mungkin korbannya sapi untuk kambing. Di samping itu dititipkan sekali ya menyembelihkan di situ boleh juga. Ini katakan ini untuk akikoh boleh juga. Itu sama ibadah. Apalagi kok dititipkan yang dimaksud kambingnya satu diniati gue kurban karena gue akikoh, itu nggak betul. Kalau memang mau menyembelihkan dititipkan orang yang menyembelih itu titip ngomong harus panitianya, ini titip sekali penyembelihannya, ya dah untuk akikoh. Nah, kalau panitia kurbannya mau menerima boleh saja. Oh ya kalau menitipkan di sini, kalau ini kambing biaya penyembelihannya sekian, ya, boleh juga itu. Kalau panitianya kurban mau dititipi boleh juga. Apalagi akikoh dibagikan dengan cara dikendurikan. Apakah cara yang seperti ini dibenarkan? Nah, karpe biar dikendurikan itu gimana? Misalnya dimakan bareng-bareng. Nah, kalau makan bareng-bareng boleh. Kau kenduri di istilah kita kan lain kan? Kenduri itu ada di kalau kita di sini kenduri itu ya ada apa ambengnya di situ, terus ditungani lagi dibagi-bagi namanya kenduri. Kalau yang dimaksud kenduri makan bareng boleh saja. Akikoh di situ ya di samping dibagikan pada masyarakat sekitar, terus jak makan bareng-bareng boleh saja. Kalau kamu makan bareng misal wong sak omah jadi sekitar rumahmu itu akan mbok undang sak anak bojone makan bareng kabeh. Ya kalau dibagi ya diberikan mentah tadi tentu akan makan dia akan makan berbareng-bareng dengan keluarganya.
Nah kalau kamu panggil makan bareng di situ, yang diundang cuma bapaknya toh, istrinya nggak ikut, anaknya nggak ikut. Nah berarti kan akikah tadi cuma dimakan yang datang itu saja, keluarganya nggak diberi. Padahal kalau dibagikan ke rumah dengan mentah tadi, dia akan masak untuk sak keluarganya. Nah, lebih afdol itu kan malah. Kalau jajah makan bareng-bareng dan ya dilandasi pekewuh lagi, ya pekewuh undang, makanya diundang kalau konco-konco, wah ini pas akikoan, nah bareng-bareng makan ini, bareng ganti kaya tunggali sepasaran mengertian. Nah, pasaran kan diundang, makan bareng-bareng, tapi hitungani sih, Pak Kaum hitungani terus didum, nanti berkati gemulih kan, begitu lah pasaran itu. Nah ini akikah ya bareng-bareng, mengundang makan bareng-bareng boleh saja, tetapi lebih penting lagi, jangan sampai bareng-bareng yang diundang anak satu rumah bapak etok, lah anaknya, istrinya nggak ikut, ya. Tapi kalau diberikan mentah tadi kan dimasak sak keluarga, mereka bareng-bareng dengan keluarganya. Kenapa tuh kan tidak repot mengikuti yang gampang malah dibikin sulit itu kenapa? Ya jangan-jangan terselip rasa unsur pekewuh tadi. Masa bayi bareng orang nek wong do teko ora do mangan bareng-bareng pekewuh. Diundang wae dan mangan kene ben rame-rame dan bareng. Lah kalau ada unsur pekewuh tadi kalau tidak mengundang batal ibadahnya. Ada disertai pekewuh dengan manusia itu enggak ada nilainya ibadah. Apalagi lebih didahulukan yang mana antara akikah dan kurban yang kebetulan bersamaan. Anak lahir laki-laki yang harusnya menyembelih 2 ekor kambing, tetapi kita hanya mampu membeli 1 ekor. Lalu bagaimana solusinya? Terserah saja kamu. Mau dahulukan kurban ya boleh, mau dahulukan akikah boleh. Ya. Sama, akikah juga dituntunkan, kurban dituntunkan. Nah syukur bisa akikah, bisa kurban, itu yang lebih baik kan. Kalau bisanya beli hanya 1 untuk kurban atau untuk akikah, sama, silahkan saja itu. Akikah juga ada nilai ibadahnya, kurban juga ada nilai ibadahnya. Nah, jadi akikah yang penting jangan sampai binatang 1 diniati untuk 2, untuk akikah dan untuk kurban. Itu yang tidak betul di situ. Apalagi apabila tidak bisa akikah karena memang belum mampu membeli, maka anak akan tergadaikan. Apakah itu akan berdampak pada perilaku anak pada saat besarnya nanti karena tidak diakikah? Enggak ada hubungannya itu. Nah, digadaikan itu maksudnya ya, kalau digadaikan itu kudu ditebus. Ya, sekarang karena belum diakikah, nah, sehingga digadaikan, saya nebus barang wis tuwa lagi ditebus, diakikah untuk nebus anak, enggak ada aturan. Maksud digadaikan di situ, jadi Rasulullah menjelaskan itu pentingnya mengadakan upacara akikah. Jadi akikah itu ada hubungannya dengan ya, ibadah akikah tadi, seolah-olah ya walaupun hukumnya hanya sunnah tapi ditekankan oleh Rasulullah, kalau memang bisa alangkah baiknya kamu laksanakan. Ya, yang maksud digagikan itu upacara kamu diberi nikmat oleh Allah berwujud anak tadi, ya belum kamu akikah seolah-olah digadaikan. Jadi belum sempurna, kamu belum mengadakan upacara akikah sedang kamu bisa. Maka kalau bisa, kenapa tidak dilaksanakan? Jadi agak-agak jangan terus kamu anggap seperti di kita digadaikan, ditebus, durung bali anaknya, enggak begitu. Itu maksudnya suatu aturan yang dikatakan Rasulullah, akikah itu sangat dipentingkan hukumnya walaupun sunnah, tetapi kalau orang tua memang mampu menyelenggarakan itu, ya diadakan akikah itu lebih afdal, lebih baik. Kalau kamu mampu kok tidak mengadakan, ya sampai harus mengatakan seolah anak itu masih digadaikan, belum sempurna dalam kamu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah wujudnya anak tadi, belum kamu laksanakan upacaranya, ya. Kalau yang tidak ada ya sudah nggak apa-apa. Tapi jangan terus pikiran kita nek duwe barang untuk keperluan gak ada gesek, langsung nek duwe ditebus ya ndak
jangan kamu samakan dengan gade menggade seperti kita dengan sesama manusia, enggak. Nerung ditebus sudah barang itu tetap milik. Jadi miliknya yang gade tadi tidak begitu ya. Itu menunjukkan bahwa akikah itu suatu ucara penting dalam mensyukuri kelahiran anak tadi supaya diadakan akikah kalau ada, kalau tidak ada tidak usah memaksa diri. Apalagi? Apa boleh akikah dipesankan ke tempat sate kambing, nanti dijadikan tongseng atau sejenisnya? Jadi kita tinggal membayar sekian juta, lalu kita terima matang daging kambingnya, terus kita bagikan ke tetangga. Boleh. Yang penting orang itu imbalan tadi loh ya. Seneng artinya kamu bagi tetangga, itu teknis saja dibagi matang apa dibagi mentah. Ya, tapi supaya tidak timbul masalah baru, yang paling afdal ya dibagi mentah itu. Ya. Paling afdal. Kalau kamu bagikan tongseng, bagi sepiring-sepiring ya kayak anak oke. Dilalah di tongseng sing dikai tongseng kuwi ya wis ora gelem mangan wedhus sudah. Ya, untuane ya wis ora tedas wis alot barang kan rasa mangan. Diberi penaan data aneh-aneh. Sebenarnya agama itu menuntun mudah sekali. Oleh kambing, dagingnya dibagikan. Sudah selesai. Kenapa harus ditongseng? Kenapa harus dibagikan mateng? Harus tambah ini, tambah itu. Kok tidak merepotkan sekali ya? Agama itu mudah. Kalau sampai sulit itu mesti ditambah-tambahi dewi. Tambahi dewi. Nah, kami kamu terangkan yang masak tadi, tukang sate lebih baik tuh, panjang resom belah wae. Bagikan tetangga-tetangganya daging mentah. Ya biar dimasak menurut selera mereka yang diberi daging itu kan lebih afdol. Ya, timbang buat tari tonseng. Masakan kok ngene tukang sate tadi. Ya. Jadi sudah yang paling afdal itu turut tuntunan agama itu laksanakan tambah-tambah, laksanakan apa adanya mudah. Ya, karena Allah menuntun agama ini untuk menjadi beban berat kan bukan. Ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj. Allah menjadikan kamu agama ini bukan untuk menyusahkan, untuk memberatkan kamu, tidak. Bukan untuk memberatkan kamu. Apalagi setelah bayi dicukur rambutnya lalu dikasih minyak wangi, mohon disebutkan contoh-contoh minyak wanginya. Ya, kita tambah mempersulit diri kamu. Minyak wangi apa misalnya? Nah, ya, ada minyak wangi sekarang macamnya banyak. Kalau kamu mengambil contoh yang mudah, minyak wangi, pokoknya minyak yang baunya wangi kan sudah. Nah, minyak wangi apa? Harus minyak wangi Arab. Iya. Di zaman Nabi sana mesti minyak wangi yang ada di Arab sana. Minyak wangi sing neng kene ora eneng. Zaman dulu kan nggak ada. Tapi Rasulullah memberikan pentunan beri minyak wangi sebagai ganti, jangan anak yang kamu cukur tadi dilumuri darah daging, darah binatang yang disembelih tadi, darahnya dilumurkan di kepala bayi yang baru dicukur tadi. Ya, maka supaya tidak dilumuri darah diganti sekarang dilumuri minyak wangi. Nah, kita diluruskan itu. Dan minyak wangi aja bersulit minyak wangi apa? Dan nanti kalau sini terangkan ya minyak wangi karena Nabi orang Arab, ya minyak wangi dari Arab, tambah susah tak kamu. Tapi ajaran Rasulullah itu sangat praktis, mengajari kan melumuri minyak wangi. Udah minyak wangi apa terserah kamu. Minyak wangi apa terserah. Yang penting minyak ambunya wangi itu. Nah, kamu tanya minyak wangi apa, nanti dijawab malah sulit nanti susah. Agama telah memberikan kemudahan. Padahal minyak wangi Arab itu sendiri. Orang Jawa sini kadang-kala bau minyak wangi Arab itu ada yang tidak tahan juga. Ya. Kasih oleh-oleh haji itu minyak wanginya dari Arab, baunya ada yang bau minyak wangi Arab, sentuk itu semumpet ada. Maka nggak suka pakailah. Makanya kalau kamu tanya bayi yang dicukur rambutnya dimuluri minyak wangi apa, kan mempersulit kamu kan. Sudah lebih baik dipahami. Daripada dulu zaman jahiliyah dilumuri darah
darah kambing yang disembelih akikah. Nah sekarang setelah Islam datang, Nabi tidak menyuruh melumuri darahnya, darah kambing yang disembelih, tapi lumurilah darah tadi diganti, kepala bayi tadi dilumuri dengan minyak wangi. Sudah, perintahnya gampang, tinggal minyak wangi yang kamu ambil yang mana dilumurkan, jangan dilumuri darah binatang yang disembelih untuk akikah tadi, ganti minyak wangi. Lalu itu aja kan tidak hanya minyak wangi seperti apa kan? Apalagi kalau akikah, apa boleh keluarga ikut memakan dagingnya? Oh, boleh. Untuk tangga aja boleh diberikan, masa malah keluarga lain untuk akikah. Ya, tapi yang ditekankan itu dibagikan pada masyarakat sekitarnya. Keluarga boleh ikut memakan, boleh. Tapi kalau dimakan semua bukan akikah itu namanya. Ya. Ada ketentuannya, kalau dalam kurban itu ada ketentuan tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, tapi kalau mau dimakan semua ya boleh, tapi bukan akikah itu namanya. Akikah itu ada unsur ibadahnya. Nah ibadah wujudnya menyembelih kewan, menyembelih sapi kambing tadi, dagingnya dibagi-bagi. Nah itu membagi-bagi daging kambing tadi nilai ibadahnya. Kalau kamu akikah dimakan sendiri, ya disate, ditongseng, setelah itu tonggone do mambu bakaran sate, ora didumi malah di manila itu. Orang muslim tidak, tanggalmu jangan terganggu oleh bau masakanmu, kemudian tidak diberi rasanya. Maka kalau akikah mau makan dagingnya boleh, tapi jangan dimakan sendiri. Yang utama namanya ibadah itu dibagi-bagikan kepada tetangga dekatnya. Lagi terkait dengan pertanyaan tadi, apakah ada batasan sebagaimana kurban yang sepertiga untuk dirinya, sepertiga dihadiahkan untuk akikah ini? Tidak, kalau akikah nggak ada batasan sepertiga begitu. Tapi yang jelas kalau orang mengerti tekanannya akikah itu ibadah. Nah ibadah itu menyembelih binatang. Menyembelih binatang bukan dimakan sendiri, tapi dibagikan kepada tetangga-tetangganya yang dekat. Nabi pernah ditanya, tanda dekat itu seberapa? 40 rumah dari rumahmu, itu tetangga yang dekat. Nah, maka bagi 40 rumah. Ya, yang tetangga dekat itu 40 rumah sekitar. Kalau 40 rumah di sekitar rumah kita kan itu yang maksud tetangga dekat. Kalau yang lebih dari itu tidak diberi nggak apa-apa karena tidak termasuk tetangga dekat. Jangan sampai malah tetangga yang jauh kamu beri, tetangga dekatmu tidak diberi. Nah, tidak. Jadi keterangannya ditekankan tentang bagiannya seberapa. Yang penting si penyembelih untuk akikah tadi keluarga boleh memakannya. Tapi tekanannya karena ibadah bukan menyembelih untuk dimakan sendiri, membagikannya kepada masyarakat tetangga dekatnya. Gitu ya. Berikutnya, untuk bayi yang baru lahir, apa yang harus dilakukan oleh orang tuanya pada waktu itu yang sesuai dengan tuntunan? Sudah diterangkan itu. Yang dilakukan tadi ya sudah. Apanya? Kalau mau upacara dalam rangka kelahiran bayi ya diadakan akikah tadi, menyembelih kambing pada hari ke-7. Di samping itu diberi nama, ini dicukur rambutnya. Nah sebelum itu, sebelum hari ke-7, apa ditokne wae, masa mbok tokne wae. Ya diresiki itu didusi apa dikapakne, masa bayi lahir ditokne ora ya didusi. Mungkin kalau kamu mesake bayi wah lahir ora mesti yo kademen cepai kemul boleh lah. Pakai kemul apa kayak kaos tangan boleh saja biar hangat. Nah itu boleh, itu sesuai dengan kebiasaan manusia pada umumnya boleh saja. Nah yang ada upacara nilai ibadahnya menyembelih kambing pada hari ke-7 tadi, dagingnya dibagi-bagikan, nah anak tadi diberi nama, dicukur rambutnya, itu ada nilai-nilai sunnahnya.
Adapun setelah lahir mbok kapake ya itu kalau lahir itu mbok adani kupingi tengen mbok komati kiri lah kuwi tambahan-tambahan, ndak ada aturan semacam itu. Wadine lahir tuh mbok resiki yang bupak-bupak ngon bayi lahir tadi mungkin apa nek cara wedhus didilati to. Bayi lahir, bayi wedhus lahir itu ada tersumus semacam selaput-selaput apa didilati. Lah nek dilati itu masa dadi wedhus. Nah, maka dilatih itu maksudnya dibersihkan. Apa dibersihkan bagaimana? Apa dilapi, apa dimandikan? Nah, dimandikan gue terus kademen, gue ndelok bayine kademen dikemuli boleh saja. Maksud gitu ditanyakan. Setelah bayi lahir kamu apakan? Ya boleh aja. Menurut aturan, Rasulullah tidak membuat aturan. Lahir itu mbok kapake enggak ada yang jelas. Kalau lahir itu dibuntel mbok gua itu ya dosa. Kan ada bayi lahir isi enek apa tuh? Hari-harinya belum diputus terus digua. Dibuntel apa digua. Lah itu jelas dosa. Kalau manusia ya diopeni sing apik, dibersihkan, belum saatnya memotong pusernya ya nanti pada saatnya. Motong pusernya rasa tak disimpen. Kalau zaman dulu kan husun potong, terus hari-hari ini dipendem, ada aturannya di dekat pintu rumah, pas sebelah kiri, pas sebelah kanan, gitu. Nah itu, terus nanti nek pucere bayi wis pedot, itu dimakan ibunya, kalau dulu begitu. Ya, selain tamburi gedang, diuntal, itu biar anaknya sehat. Nah itu kebiasaan itu tidak ada aturan dalam agama. Apalagi misalnya anak kami lahir hari Minggu sore ba'da asar, terus hari akikohnya itu hari apa? Itu masih dihitung hari Minggu. Jadi kalau anak lahir sebelum maghrib itu masih dihitung hari Minggu. Sudah sholat asar, tapi belum masuk waktu maghrib, lahir bayi itu masih dihitung hari Minggu. Lah akikohnya apa? Hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Akikohnya hari Sabtu. Tapi kalau nanti lahirnya hari Ahad sudah waktu maghrib, itu sudah dihitung hari Senin. Jadi akikohnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Akikohnya hari Ahad. Tapi kalau lahir dari sebelum maghrib, akikohnya hari Sabtu. Karena hari lahir itu kalau masih belum masuk maghrib berarti masih dihitung hari itu. Hari itu. Tetapi kalau sudah masuk maghrib sudah hari berikutnya. Itu karena dalam Islam itu yang dipakai hitungan hari itu ya, bulan Komariah. Bukan bulan Syaksiah. Kalau bulan Samsiah kan dihitung mulai jam 12 malam. Ya, hari 00 jam 12 malam itu baru mulai ya, dimulai hari berikutnya. Lalu kadang-kadang malam Ahad itu enggak ada, maghrib itu ya sudah, kalau ini hari Ahad nanti maghrib itu sudah hari Senin. Kalau kita masih maghrib itu dihitung malam Senin. Enggak ada ya hari Senin itu sudah. Masuk maghrib sudah ganti hari. Maka kalau tadi lahirnya hari Ahad sesudah sholat asar, belum masuk waktu maghrib, hari itu masih dihitung hari kelahiran. Maka akikohnya dihitung hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Akikohnya hari Sabtu. Nah, apalagi anak saya 2. Waktu anak pertama dulu saya belum ngaji, jadi anak yang pertama belum diakikoi. Terus sekarang apa yang harus saya lakukan? Nah sekarang belum diakikoi ya sudah, mau apa lagi? Mau ditebus, diakikoi. Nah nanti anak yang kedua kalau sekarang sudah ngaji, sudah mengerti, lah anak kedua tadi dilaksanakan diakikoi hari ke-7. Yang sudah terlanjur ya sudah, wong dulu tidak mengerti. Nah, dulu rong diakikoi malah mungkin disepasari ya wis. Rasa dhisik sepasari tak gantine akikah lah malah akikah sudah lebih dari sekarang sudah punya adik kedua, anak kedua berarti sudah tahunan. Lagi akikah bukan pada tempatnya. Ibadah sudah lewat waktunya itu. Ya sudah, yang sudah tahu sekarang dilaksanakan menurut
pengetahuan yang ada, ilmu yang ada, yang sudah kebacut karena dulu belum tahu ya mudah-mudahan Allah mengampuni. Nah, karena itu. Apalagi bagaimana hukumnya akikoh yang dicampur dengan akikoh ibu si bayi? Masalahnya, misalnya anaknya lahir perempuan, terus menyembelih kambing 2 yang diniatkan yang satu untuk ibunya. Ibunya diakikoi, ya. Nah, saya orang ngerti aturan itu. Ya. Ibunya diakikoi, dari karena usahanya sukses, bayi sisan diakikoi. Dan kali itu bapak sisan, ibunya dulu belum diakikoi, bapak ya urung sekarang beliau wedhus 3. Siji ngakikoi ibune, siji ngakikoi bapake, siji akikoi anake. Ya. Terus sisan bayi meri sisan, akikoi sisan, bayi sisan. Nah, itu maka pahami aturan agama ini. Akikah itu hari ke-7 dari kelahiran bayi. Lah kalau ibu sudah melahirkan anak itu hari keberapa itu sudah? Lahir ibu itu hari keberapa? Terus nanti melahirkan walaga dipikir akikoi ya. Gimana kalau sudah melahirkan itu yang dipikir di akikoi bayi yang dilahirkan, rasa mikir akikoi ibune. Nah, ibunya tadi memikirkan akikah anaknya tadi yang dilahirkan tadi hari ke-7 di akikoi. Kalau ibunya sudah tidak ada aturan akikah sampai ibunya sudah melahirkan di akikoi. Maka tadi ya, hadis tadi akikah sudah tua. Malah ada mengatakan Nabi di akikoi setelah jadi Nabi. Nabi jadi Nabi itu umur 40 tahun baru di akikoi itu kan. Ternyata hadisnya nggak dibenarkan. Nah, sekarang kalau ibumu sudah melahirkan anak, terus baru diakikoi, ibumu umur piro? Tidak ada ibu diakikoi itu karena orang melahirkan anak 7 hari, lain-lain tidak mungkin ya. Yang diakikoi itu bayi yang baru lahir, hari ke-7 diakikoi. Nah, dipahamilah brosur ini. Dan nanti paham, nanti kalau ada tekon akikoi ibumu atau ke bapakmu barang. Apalagi kalau yang mengakikoi bukan orang tuanya tapi neneknya, apakah sudah menggugurkan kewajiban orang tua si bayi tadi? Iya, boleh. Oh, itu tidak wajib, akikoi tidak wajib, sunnah. Yang mengakikoi kakeknya atau neneknya boleh. Coba dibaca tadi hadis Nabi. Nabi itu kakek mengakikoi cucunya. Halaman 11. An Muhammad ibn Ali ibn Husainin an Aliyin qala aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani bisyatin wa qala ya Fatimah ihliki ra'sahu wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddatan fawazannahu fakana waznuhu dirhaman wa ba'dha dirhamin rawahul Baihaqi. Dari Muhammad bin Ali bin Husain dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakikah untuk Hasan dengan seekor kambing dan beliau bersabda, "Hai Fatimah, cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan perak seberat rambutnya itu." Lalu kami menimbangnya dan rambutnya itu seberat 1 dirham atau setengah dirham. Ya. Jadi mengakikoi. Ini yang mengakikoi tidak Pak. Kalau ini hadisnya dhaif karena suruh menimbang bayi rambut bayi tadi dicukur berapa beratnya bayi rambut bayi hasil cukuran tadi berapa terus disedekahi dengan perak ya. Tidak ada benarnya itu. Tapi kalau mengakikoi ya, cucunya tadi boleh. Coba yang lain itu ada nggak yang tidak memakai ini tadi? Nabi mengakikoi cucunya. Tidak ada. Itu yang terkait dengan tadi hadisnya dhaif. Nah, saya kan hadisnya dhaif karena ada menimbang tadi, menimbang rambut yang dicukur tadi. Jadi orang lain mengakikah apalagi mbahnya boleh mengakikah. Jadi akikah itu bukan wajib, sunnah.
Ya, karena rasa senang, mbahnya tadi mau akekoi cucunya, tidak salah wong itu menyembelih kambing untuk. Nah, kalau yang mengakekoi mbah yang dapat pahala juga mbah tadi. Di halaman 4 masuk ke 5. Ya, An Aisyah radhiyallahu anha qalat aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Hasani wal Husaini yaumas sabi'i wa sammahuma wa amara an yumata an ru'usihimal adza. Rawahul Hakim fil Mustadrak. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berakikah untuk Hasan dan Husain pada hari ke-7 dari kelahirannya. Beliau memberi nama dan memerintahkan supaya dihilangkan kotoran dari kepalanya, yakni dicukur. Nah, ya. Jadi itu dari Rasulullah mengakikoi Hasan dan Husain. Ya. Kapan mengakikoi Rasulullah itu? Pada hari ke-7 dari kelahiran cucunya tadi diakikoi pada hari ke-7. Diterangkan ya, Hasan Husain itu adalah cucu Rasulullah SAW. Nah, maka menyembelih kambing pada hari ke-7 akikah itu ya, terus dicukur rambutnya. Nah, itu dalil yang ada. Pelaksanaan akikah hari ke-7 itu yang dilaksanakan Rasulullah. Pelaksanaan akikah boleh diakai oleh kakeknya atau oleh mbahnya, itu boleh. Prakteknya Nabi sendiri mengakikah cucunya, begitu loh. Hadisnya itu tadi. Nah, jelas kan? Jadi akikah baik, cucunya boleh saja. Terus waktu akikah ini, baca itu hadis di bawahnya itu tadi. Waktu pelaksanaan akikah. Waktu yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dalil yang paling kuat ialah pada hari ke-7 semenjak kelahiran anak tersebut. An Samurata qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi yuzbahu anhu yaumas sabi'i wa yusamma wa yukhlaq ra'suhu. Rawahu At-Tirmidzi. Dari Samurah bin Jundab ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak itu tergade atau tergantung dengan akikahnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7. Di hari itu ia diberi nama dan dicukur rambutnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya kan? Ya, makanya kamu tanyakan tadi tergade itu maksudnya, ya, kalau memang punya bayi kok belum diakikah sampai Nabi mengatakan tergade, karena itu oleh akikahnya artinya upacara untuk menyambut kelahiran bayi itu belum dilaksanakan. Bukan terus kamu tadi mengatakan ini tergade, waktu mau menyembelih akikah belum punya, lah sekarang baru punya, sekarang mau ditebus, nggak ada tebusan akikah itu nggak ada. Maka tadi saya katakan jangan kamu anggap tergade di sini maksudnya seperti orang menggadekan barang, sebelum ditebus barang belum kembali. Nah begitu, itu di sini mengandung arti bahwa kalau mau mengadakan upacara lahirnya bayi, yang penting di situ adalah adakan akikah. Jadi kalau bayi lahir, sedang kamu bisa menyembelih akikah, tidak menyembelih, seolah-olah bayi itu belum sempurna kamu dalam mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Tapi bagaimanapun juga hukumnya akikah itu sunnah, ya, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Tapi kalau kamu laksanakan dapat pahala, ya. Yang tidak melaksanakan akikah tidak dosa, tapi kamu melaksanakan akikah berarti kamu melaksanakan sunnah Rasulullah. Nah, untuk dapat melaksanakan sunnah dapat pahala, maka laksanakan akikah itu menyembelihnya kambing pada hari ke-7. Tidak cukup hanya menyembelih kambing hari ke-7, ya, ditambah lagi supaya sempurna diberi nama pada hari itu juga, ya, dicukur rambutnya itu. Lengkap upacara akikah itu memberi apa, di samping membagikan daging akikah, mencukur rambut bayi, memberi nama bayi itu pada hari ke-7, yaitu sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jangan membuat cara sendiri, terus menyembelihnya tidak hari ke-7, ya, terus ditambah biar tambah baik, tambah ganjaran, rumahnya bayinya diadani di kuping tengen, dikomati di kuping kiri, ya. Dapat pahala enggak? Kalau kamu laksanakan begitu bukan dapat pahala, karena hadisnya enggak ada dasar yang kuat.
malah salah-salah menjadi bid'ah kamu. Nah gitu kan. Apalagi dulu sebelum saya ngaji, saya disuruh menelan tali pusar anak saya. Apakah dosa saya bisa diampuni Allah? ya, dan yang nyuruh siapa dulu? Ya, Mbah Dukun kan atau Mbok mungkin. Banyak perbuatan yang dilakukan nyalai agama. Memang sebelum tahu agama itu kamu dalam keadaan sesat ternyata. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya dah? Iya, sebelum itu tidak hanya menelan besar mukane, sih kamu mengubur ari-arinya itu pun buat toko ke ya, di depan pintu mana begitu. Terus nggon kusen pintunya itu diurek-urek dengan areng apa itu hitam putih itu diurek-urek begitu. Itu ada keyakinan syirik itu kalau seolah dengan ada itu ada keselamatan terhadap bayina. Terus nanti kalau kemana-mana ya kalau kamu pergi membawa anakmu diajak harus mengambilkan tanah dari kuburan hari-hari tadi itu kamu lakukan semua dulu. Nah karena belum tahu ya sekarang sudah tahu tinggalkan itu semua, istighfar, taubat, jangan mengulangi itu lagi ya karena kan belum tahu masih jahiliyah. Setelah tahu jadi Islam sekarang mengamalkan aturan Islam, mohon ampun pada Allah atas kebodohannya dulu ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya ya. Banyak yang kamu lakukan nyalai aturan, tidak hanya itu saja. Nah pusarewe mbok pangan mesti kowe ndokoke hari-hari ya sak itu menurut aturan umumnya orang dulu. Nek bengi terus dikai sintir lampu itu ya mesti gitu. Gandengannya remong nelan suku serta gandengannya akeh kuwi. Zamane lahir mesti kamu mbok sepasari barang. Rene kok sepasar akikah mesti sepasaran. Nanti pendak nek wis sepasar dari selapan diselapani. Terus akhirnya pendak wetone dibancai ya itu mesti begitu dulu itu. Nah itu karena jahiliyah tidak tahu ya sudah. Karena sudah tahu jangan diulang seperti itu lagi. Yang sudah kebacut ya mohon ampun pada Allah, istighfar, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, di samping itu ikuti untuk menebus dosa-dosa yang tidak tahu dulu. Sekarang karena sudah tahu, sudah laksanakan akikah semaksimalnya ya. Nanti anak-anaknya, cucu-cucunya kalau punya anak dan sebagainya juga ya, jadi cucumu nanti beritahu jangan melakukan seperti yang dilakukan baik dulu. Laksanakan sesuai dengan tuntunan yang sudah kita kaji, yang kita ketahui ini. Maka bedanya orang mengerti dan tidak mengerti. Nah, agama Islam dituntunkan untuk membebaskan manusia dari kejahilian tadi, dari kemusyrikan tadi. Jangan sampai terulang terus dengan alasan karena tidak tahu, belum tahu. Lah kalau dulu belum tahu sampai sekarang belum tahu, memang tidak mencari pengetahuan. Kalau tidak mau mencari pengetahuan, kapan mau tahu? Maka Quran diturunkan oleh Allah itu untuk dipelajari, liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakara ulul albab. Gitu kan, pelajari, hafal Quran ya. Dulu umur 20 tahun wis hafal surat Yasin. Nanti umur 7 tahun saya hafal banget mau. Tapi ngerti udah 20 tahun nganti 7 tahun saya dihafal surat Yasin. Ini kayak orang ngerti tegesnya, orang ngerti artinya. Lah padahal surat Al-Quran ada 114 surat, lah kok sing dihafal mung siji tok Yasin, ora tambah-tambah. Nah, itulah itu. Maka kalau mau Islam itu begitu, kadang-kadang mudah dibujuk orang ya, pindah agama ya karena memang tidak ngerti isinya agama. Agama kita enggak tahu. Pinter maca Quran yang ora ngerti isine. Nah, maka mudah rapuh meninggalkan agama mudah. Dapat tukar apa gitu sudah hilang kamu. Ya gitu ya. Mungkin masih ada? Kalau tidak mampu menyembelih hewan akikah, apa mencukur rambutnya tetap dilakukan pada hari yang ketujuh? Ya. Kalau memang itu ada aturannya begitu kan. Akikah itu menyembelih kambing, membagi dagingnya ke dagingnya, memberi nama, kemudian apa tadi? Ya memberi nama
anak tadi. Kalau memang akikoh kalau bisa dilaksanakan semua ya laksanakan semua. Kalau tidak bisa dilaksanakan semua ya malah jangan ditinggalkan semua. Ya. Dalam istilah usul dikatakan la yudrakuluhu la yutrakuluhu. Kalau tidak bisa dijangkau semua jangan malah ditinggal semua. Sudah menyembelih enggak, memang tidak mampu menyembelih kambing, ya udah nanti akan anak saya beri nama pas hari ketujuhnya. Saya cukur rambutnya hari ketujuhnya. Nah, kurang menyembelihnya karena memang tidak mampu ya sudah laksanakan. Artinya menyembelih kambing hari ketujuh, memberi nama hari ketujuh, mencukur rambutnya hari ketujuh, dituntunkan itu. Kalau bisa dijalankan semua, jalankan semua. Kalau memang tidak bisa dijalankan semua ya jangan ditinggalkan semua. Ya sudah, saya akan beri nama anak saya nanti hari ketujuh. Ya, saya cukur rambutnya hari ketujuh, pada hanya menyembelih kambingnya tidak mampu membeli kambing. Nah, kalau tidak begitu apa dosa? Tidak. Kalau kamu dapat sunnah kan, sunnah itu ditinggalkan tidak dosa. Jadi kalau amalkan dapat pahala, itulah. Kamu beri nama begitu lahir, kamu beri nama juga tidak salah. Tidak nurut sunnah itu ya. Kemudian nanti kalau kamu cukur rambutnya baru lahir, dukun kan ngedusi bayine tadi, sisan didusi bayine, kalau kau nyukur rambutnya boleh juga, tapi tidak nurut sunnah itu ya. Tapi ya ora dosa, enggak apa-apa. Sekarang umpama disembelihkan kambing juga, dagingnya dibagi-bagikan, terus bayine ora dicukur rambutnya, nanti dicukur gen rada gede wae, nek cukur ini pedhi sing nyukur ya, tukang cukur ya mungkin cek rumani dah sunai rada gede wae ndak apa-apa, ora dosa ya wan, wong sunah hukumnya tadi ya. Maka sunah kalau dilakukan ya baik, kalau tidak dilakukan tidak mendapat dosa, tapi tidak dapat pahala. Kamu lakukan dapat pahala. Apalagi mau melaksanakan akikoh pada hari ketujuh belum mampu, apa boleh nanti ketika mampu menyembelih kambing untuk sedekah atau syukuran anak tersebut? Ya, ada tuntunannya begitu itu. Ya. Apalagi kalau tadi mau hari ketujuh belum mampu. Nah, sunah mampu wae, sudah bukan akikoh itu. Ya, bukan. Kalau mau menyembelih membagi tidak usah dihubungkan dengan kelahiran anak. Ya. Nah, saya hubungan dengan kelahiran anak, dihubungan aja setelah Allah dapat memberikan rezeki, kamu dapat rezeki dari Allah, dah sekarang dulu rezeki saya agak sulit, sekarang Allah berikan berlimpah ruah, saya tidak akan menyembelih seperti akikah, undang tetangga aja, kampung diundang makan semua, ya, dibelah ke sapi boleh itu. Nah, acaranya apa? Undangan makan. Kalau undang makan zaman Rasulullah itu biasa undangan makan itu. Ya, undangan kita orang Jawa itu undangan makan rane hubungannya karo digawe apa-apa jarang. Ya, undangan makan itu jarang. Mesti ada kaitannya dengan apa tadi. Maka kalau kamu mau mengundang makan, mau menyembelih kambing, tidak usah dikaitkan dengan bayi lahir yang karena dulu hari ketujuh belum bisa, sekarang baru bisa. Jadi menyembelihnya itu seolah ada kaitan dengan bayi lahir yang dulu belum diakikohi itu, tidak usah. Dikaitkan saja dengan rezeki yang Allah berikan. Nah, sekarang merasa menggagas bayi lahir dulu, tidak usah. Sekarang saya diberi rezeki oleh Allah yang berlimpah, saya akan mengundang makan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, akan saya undang makan, tidak sekedar menyembelih kambing, belihkan sapi, boleh itu. Tapi ini mbok kaitkan karena seolah-olah ijole dulu belum bisa mengakikoi, nggak betul. Itu ibadah. Tidak ada aturan ijol-ijolan begitu, nggak ada. Kalau tidak bisa melaksanakan pada waktunya ya sudah. Sampai mengundang makan tidak usah dihubungkan dengan dulu belum mengakikoi. Apalagi kadang tetangga itu akikoh digabung anak yang baru lahir dengan anak yang sudah besar. Itu daging akikohnya boleh dimakan apa tidak? Nah, itulah kadang tetangga lah, kamu orang kalau sudah mengerti tuntunan kenapa harus melu-melu tetangga
Tangga begitu ya biar aja kamu sudah melaksanakan. Nah sekarang dagingnya kamu diantari daging akikoh karena memang anaknya tetangganya tadi menyembelih daging, menyembelih hari ke-7 hari akikoh anak yang baru lahir itu. Kemudian dicampuri daging-daging liane ya silakan aja. Artinya kalau dia disembelihnya dengan cara betul ya halal lah apa-apa. Bab dia tangga diatur ora bakat to. Iki akikoh anakmu sing lahir iki apa sing dhisik barang, ndak akan tanya gitu. Taunya ini tetangganya melahirkan akan akikoh hari ke-7 disembelih ya sudah enggak masalah. Kemudian ini dicampuri dia beli tambah ben okeh tadi ditambah lagi mbeleh pedul liyane ditungke dicampur ya ben banyak ya enggak masalah. Tapi ya, kalau akikoh yang perlu dipegang itu akikoh itu hari ke-7. Kalau hari ke-7 itu hari akikohnya. Adapun dia membagi daging pada masyarakat biar pembagiannya banyak merata kepada masyarakat tetangga sekitarnya itu padat, apalagi di kota kan padat. Menyebabkan 40 rumah itu sudah besar. Tangga dekat 40 rumah. Ada saumah ana sing anake 8, ana sing anake 7, ana sing anake 5. 40 rumah ada berapa orang? Nah, kamu bagi sing ben akeh ya boleh tambah lagi boleh atau dibelikan daging juga boleh untuk membagi pada tetangga, asal daging yang dibeli untuk dibagikan itu halal sembelihannya boleh juga itu diterima. Apalagi pertanyaan terkait dengan brosur cukup. Ya, mudah-mudahan paham ya. Jadi kita itu jangan mempersulit diri. Apa yang diterangkan dalam brosur dan ada hati-hati Nabi dilaksanakan sebagaimana mestinya itu sudah mudah dan pasti benarnya. Tidak usah ditambah andai kata, ditambah ini andai kata ini bener rung genah. Ya, ninggalkan sesuatu yang sudah genah benar. Maka jangan suka menambah-nambah dengan mengandai-andai. Ya, mengandai-andai menurut akal pikirannya sendiri. Dan laksanakan saja menurut tuntunan Rasulullah yang berdasarkan hadis-hadis yang sahih tadi, sudah itu laksanakan sebagaimana mestinya, itu pasti benarnya. Udah, ini nggak usah bikin mengandai-andai, akhirnya mumet sendiri. Apalagi ditambah dasarnya, nek ngedum sami ini kok ya kurang ukeh, terus dulur-dulurnya masa ora dikai walaupun tempatnya jauh pun ada tekok piye akhirnya pekewuh lah, tambah model pekewuh, ibadah tambah pekewuh udah batal ibadahnya, nggak ada model. Maka kita harus luruskan ya, berulang kali saya bacakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau udah lillah itu tonggone areng ngrasani areng ngapik pengelek-elek apa moyoke ndak usah didengar. Ada wong tonggo kok ya ta. Saudaranya sendiri begitu ya wong rasa bingung dengan omongnya orang. Ya, kalau orang ngomong kamu turut, kamu ngomong apa, bingung sendiri. Agama tidak menurut katanya orang, tapi kata Rasulullah bagaimana, kata Allah bagaimana, itu yang harus dipegang. Maka lillahi rabbil alamin. Kalau dah lillahi rabbil alamin, tidak peduli mau orang mau bicara apa, yang suka atau yang tidak suka, mau bicara apa terserah. Saya tidak takut kamu benci dan saya tidak ingin kamu puji. Yang saya harapkan itu ya diridhoi, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal yang saya lakukan. Dah kalau begitu bebas merdeka. Maka dicela ya tidak takut, wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan-celaan, caci makian, orang yang suka mencaci, orang suka mencela. Dan itu juga tidak bangga dengan pujian-pujian. Karena pujian manusia itu tidak menentukan kebaikan di hadapan Allah nanti juga. Ya, maka tidak butuh itu semuanya. Maka kalau sudah niatnya lurus, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, itu sudah berpegang pegangan yang kuat, yang kukuh, tidak mudah dibelak-belokkan.